lebih Allah kepada kita. Kamu memuji kepadanya, Allah pun akan memuji kamu di depan hadapan para malaikat-malaikatnya. Amin. Allahumma, kamu meminta kepadanya, dia siap mengabulkan dari permohonan dan permintaan kita. Amin. Allahumma, gak ada ruginya dekat dengan Allah, karena Allah yang menghendaki apa yang terjadi di dunia ini. Hari ini boleh kita dalam lakon miskin nggak masalah, lakon banyak utang nggak masalah. Mudah-mudahan tahun yang akan datang, bulan yang akan datang, atau minggu yang akan datang dapat lakon yang baik-baik, dapat lakon yang bagus-bagus. Karena hidup ini bagaikan panggung sandiwara yang agung, saudaranya yaitu Allah yang Maha Kuasa. Ya, kalau malaikat tuh bagian anu-anunya tuh kru-krunya itu ya, kru-krunya tuh. Ada yang bagian dandanin mulu, ada hadirin. Kan malaikat kanan kiri ini ada nih, Rokib sama Adit, bagian nyatet bener, bagian nyatet salah, terus dikelilingin. Malaikat kan pelayan-pelayannya Allah nih, bagian ngasih rezeki, bagian nyabutin nyawa, bagian macam-macam. Yang kita tahu kan cuma 10, aslinya malaikat itu kan banyak ya, banyak. Jumlahnya tuh sama persis dengan manusia, nggak kurang nggak lebih. Yang kita wajib tahu ya cuma 10. Ya, apalagi yang kita hafal, malaikat Rokib, Atid tuh hafal banget tuh ya, Malik, Ridwan hafal. Kalau Ridwan senyum aja manis, enak kelihatan. Kalau Malik penyembedut, jangan neraka dia. Makanya kalau punya bini cembedut, lu kayaknya malaikat Malik. Punya laki nyengir kagak, dia bercanda kagak doyan, dia kan serius baik. Bang, jangan-jangan abang jelmaan Malik bang. Kenapa? Rada susah menyengir bang. Loh, malaikat Malik dari pertama diciptakan oleh Allah sampai nanti itu nggak bakal senyum. Ya, enggak ya? Enggak senyum. Enggak senyum. Enggak senyum kan? Iya. Tapi saat Rasul lahir ya? Iya. Rasul lahir doang itu. Sekali-kalinya. Jadi kalau punya tetangga situ perhatiin nih, ini orang jarang senyum, Malik. Jaga neraka. Betul gak gitu? Loh, tapi kalau Ridwan itu memang senyum manis, enak senyumannya, enak banget. Sama kayak kita masuk ke tukang dagang warteg, senyumannya enak. Udah Ridwan, ya kan? Enak. Masuk kafe, masuk restoran, senyuman enak apa enggak? Enak. Selamat siang, silakan, enak banget. Kalau kita mau makan, kan surga makan mah hadirin, betul. Jadi ingat, yang poin pertama adalah apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, farobukum, Tuhan kita yang tahu mana benar mana salah, betul. Dan kedua poinnya apa? Kita hidup berada di bawah garis ketentuan Allah. Kita ini adalah orang yang membawa peran masing-masing, lakon yang berbeda-beda, yang mana peran dan lakonnya sudah digariskan di Lauhil Mahfuz. Rela dan ridholah. Apabila kamu rela dan ridho, sabar menerima segala keadaan, syukur dengan segala nikmat yang Allah berikan, maka kamu tidak diusir dari langit bumi ini, dari kolong langit ini. Tapi kalau tidak sabar dengan ujian, tidak syukur dengan nikmat, tidak ridho, tidak nerima dengan ketentuan, maka Allah mengusir kita dari kolong langit ini. Naudzubillah. Artinya usiran bukan berarti pergi dari sini hadirin, ada tapi nggak dianggap. Ya, usaha apa aja pun nggak ada maju-majunya, dagang apa aja nggak laku-lakunya, bisnis apa aja nggak ada deal-dealnya. Kenapa? Allah udah begak lo. Sama kayak kita nih diusir sama orang tua, masih di rumah, ya dibiarin di rumah, tapi udah nggak dianuin lagi, apa namanya, udah nggak dianggap lagi. Ya, lu mau makan kayak mau kagak, kayak lu mau tidur jam berapa, kayak lu pakaian pada kotor bertumpuk kayak bodoh nanan, udah kagak nganggap lagi. Naudzubillah. Maka oleh karena itu hidup hanya sementara, tidak terulang dua kali. Hidup ini sebentaran, karena sekarang kalau ditanya yang umur 50 tahun perasaannya masih muda baik. Betul gak gitu? Betul. Gak kerasa, tua tuh gak kerasa hadirin. Karena perasaan kita ini kita masih muda.
Perasaan baru kemarin kita lulus sekolah, perasaan baru kemarin kita masih kecil bermain bersama-sama, tahu-tahu anak udah 3, tahu-tahu uban sudah ada di kepala, tahu-tahu gigi mulai copot atu-atu. Betul? Udah nggak kerasa, makanya sekarang kita sadar, oh iya hidup hanya sementara, hidup tidak terulang 2 kali. Yuk gunakan kesempatan di malam hari ini, takarrub kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, rela dan ridho dengan ketentuan Allah, biar apa? Hari depan kita diberikan lakon yang baik-baik semuanya. Dan anak turunan kita semoga dijadikan aktor-aktor yang utama di dunia ini. Jadi peran-peran utama itu peran yang dikenal, peran yang membawa kebaikan, peran yang memang diunggulkan. Alhamdulillah. Jangan sampai dikasih peran antagonis. Ya, tahu peran antagonis? Peran bagian jahat yang kagak boleh nyengir. Ya, mulainya galak banget. Biar peran begitu juga mesti harus reda juga Pak, rela juga, harus ridho juga, memang peran dari Allah juga. Sekarang juga macam-macam nih peran yang saya lihat ini ya. Ada yang peran berantem mulu rumah tangganya, ada orang ngaso-ngaso. Ceraiin gua, tetep kayak anak menambah. Berantem ngomong cerai, berantem ngomong cerai, besok bunting lagi. Lah kapan cerainya bunting mulu. Emang lakon kayak begitu kok ngomong apa? Betul? Ada yang punya laki ngelungsek, nggak ada kegiatannya, ini ora itu ora, gimana emang lakon gitu, diomelin udah, dicemurutin udah, diomongin udah, ya mertua udah bosan muntah. Agak berubah-ubah, emang lakon susah. Makanya kalau nemu yang kayak begitu, angkat 2 tanganmu, betul, tadahkan kepada Tuhanmu, teteskan air matamu, ya Rob, menantu saya, anak saya, cucu saya adalah makhluk ciptaanmu, titipan darimu ya Allah. Mereka hidup atas dasar kuasamu, betul? Takdirnya berada di bawah ketentuanmu. Tolong ya Allah, dengan Rahman dan Rahimu, berikanlah peranan yang baik-baik, berikan takdir yang baik-baik, berikan tanggung jawab untuk kepada anak turunannya lewat tangan mereka semuanya. Al-Fatihah, gitu doain. Betul. Ibunya anak nih malas banget doain, bukan diomelin nggak berubah Bu. Betul apa enggak? Ayo, diomelin berubah apa enggak? Enggak, buktinya siapa? Kita. Nah kita semuanya kan sering diomelin sama orang tua. Berubah apa enggak? Yang berubah siapa? Allah. Orang tua mah nggak bisa ngomelin berubah, nggak bakalan berubah tuh anak diomelin. Kalau anak diomelin berubah, dunia nih anak baik semuanya. Karena orang tua pasti ngomel buat kebaikan, betul? Betul. Ayo coba, omelin. Ayo, tiap hari omelin, sampai bosen mak ngomelin mak, tuh anak begitu juga. Tapi kalau Allah merubah, dia akan berubah dengan sendirinya. Supaya Allah merubah, tadahkan kedua tangan kita, teteskan air mata kita, menghibah kepada Tuhan kita, agar anak kita diberikan perubahan di hari depannya. Amin. Ya, kepada mantu kita, cucu kita, turunan kita, deketin ke Allah langsung kepada yang punya. Jangan deketin kepada itunya, kepada yang dipunya, kepada yang diciptakan, deketin yang menciptakannya. Karena Allah muqallibal qulub, Allah maha membolak-balikan hati. Allah bisa kuasa merubah siapa saja. Yang malas bisa jadi rajin, bisa. Yang enggak niat bisa jadi niat, bisa. Yang enggak pengen bisa jadi pengen, bisa. Allah mah bisa. Kamu senang sama orang nggak senang sama kamu deketin Allah, bisa dirubah buat senang ke kamu. Percayalah itu. Tapi kalau kamu datang ke orang pinter, lu langsung jadi goblok. Ya datang orang pinter, penting datang goblok. Nah, betul apa enggak? Nah, saya datang ke orang pinter, yang datang goblok apa pinter? Goblok. Masa orang pinter datang ke orang pinter? Ayo, betul nggak gitu? Saat kamu nyampe ke rumah orang pinter, saat itu kamu goblok. Ngomong dewek ya. Nah iya, betul nggak gitu? Lawannya pinter kan situ, ya nggak? Makanya kita datang jangan ke orang pinter, datang ke orang yang tahu. Karena kita nggak tahu, jangan salah ngomong. Datang ke orang pinter, berarti saya goblok. Datang ke orang tahu, kepada orang yang tahu. Karena saya mau nyari tahu. Biar dikasih tahu. Kalau kasih tahu, jadinya kita tahu. Kalau sudah tahu, mau ngapain? Dia mau ngapain?
Ayo, buntutnya nyerah ke Allah hadirin. Buntutnya nyerah. Kamu nggak tahu datang ke orang yang tahu. Akhirnya dikasih tahu. Setelah kamu tahu, kamu jadi orang yang tahu. Setelah tahu mau ngapain? Tetap kan pasrah kepada Allah.